Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-45 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Wahyu sebagai Ki Janawidi, Petrus sebagai Jaya Katwang, Bambang Jeger sebagai Kebo Mudarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Rudi sebagai Nambi, Eri sebagai Kebo Tengah, Wawan sebagai prajurit, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Diah Wijaya, Rangga Lawe, Banyak Kapuk, Gajah Pangon dan Kebo Anabrang segera menggiring bala tentara Singasari yang tinggal 800 orang. Mereka yang terluka, yang berjumlah sekitar 400 prajurit, terpaksa tinggal dan dirawat di desa-desa terdekat. Diah Wijaya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati dia ragu, apakah dengan 800 prajurit akan mampu menahan serangan balik bala tentara gelang-gelang? Ada apa, Sambi? Mengapa berhenti? Kakang Janawidi tertinggal di belakang. Dia terluka. Ya, lambung kirinya terkena sabetan keris megalamat milik Ranggalawe. Agaknya orang Singasari itu tidak lagi mengejar kita, Kakang Bajil. Ya, agaknya memang begitu, Sambi. Kita kembali saja dulu, Kakang. Kita lihat Kakang Janawidi. Barangkali dia terjatuh dari kudanya.
Ya, boleh. Aku terluka, adik. Tong Bajil. Kelihatannya lukamu cukup parah, Kakang Janawidi. Aku lengah. Ranggalawe memang hebat sekali. Dan senjatanya itu ampuh sekali. Panas sekali lukaku ini. Panas seperti terbakar nyala api dalam sekam. Kakang, apakah Kakang masih bisa bertahan? Aku harus mengobati lukaku ini. Mengobati ini dulu. Tapi kami harus segera menyusul Tuan Kebo Mundarang ke Singasari. Kami tak bisa menunggu Kakang di sini. Tolong, Adik Bajil. Tolong kau bawa aku ke rumah seorang ahli obat. Dia temanku sendiri. Rumahnya tak jauh dari tempat ini. Wah, bagaimana aku bisa membawamu, Kakang? Kami tak mungkin menunda perjalanan ini. Tapi Kakang, kalau memang rumah ahli obat itu tidak terlalu jauh, mungkin kita masih keburu membawanya ke sana. Tidak, Sambi. Kita tidak akan membawanya ke rumah ahli obat itu. Adi Bajil, apa maksudmu? Kau tega melihat aku menderita seperti ini? Tidak ada seorang teman yang tega melihat temannya menderita karena luka-lukanya. Karena itu cepat, bawalah aku pergi ke rumah temanku itu. Belum tentu dia bisa menolongmu, Kakang. Kau harus ingat bahwa luka itu akibat tusukan senjata yang ampuh sekali. Lalu bagaimana, Adi Bajil? Apakah aku harus diam dan merintih di tempat ini? Sampai ajalku tiba nanti. Empu Tong Bajil yang pada dasarnya berwatak jahat dan licik, diam-diam merabat tongkatnya. Gagang tongkat yang terbuat dari gading gajah berumur 200 tahun itu digenggamnya erat-erat. Kemudian, jangan khawatir, Kakang Janawidi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Adi Bajil, apa yang kau lakukan? Mempercepat kematianmu, Kakang. Kakang, mengapa kau membunuhnya, Kakang Bajil? Apa perlunya membiarkannya hidup, Sambi? Hanya akan menambah jumlah saingan kita saja. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Singasari. Tunggu sebentar, Kakang Bajil. Ada apa lagi? Aku hampir tidak percaya pada penglihatanku sendiri. Kakang telah membunuh seorang teman, bahkan seorang pimpinan. Kakang Janawidi adalah pimpinan kelompok pendekar pendukung Sang Prabu Jayakatwang. Sambi, mengapa kau jadi mempersoalkan ini? Mengapa kau meributkan kematian Janawidi di tanganku? Dia sudah sepantasnya mati. Dia sudah cukup tua dan sudah tidak cocok lagi berdiri sebagai pimpinan kelompok pendekar. Kakang, aku bukannya meributkan, tapi aku berhak untuk merasa khawatir, Kakang. Apa yang kau khawatirkan, Sambi? Kalau Kakang Bajil tega membunuh Janawidi, jangan-jangan suatu ketika kau pun akan menyingkirkan aku. Tidak mungkin. Bagaimana aku tega membunuh seorang teman yang cantik, yang sakti, dan yang selama ini telah menemaniku bersenang-senang di sepanjang perjalanan? Sudahlah, Sambi. Aku memang suka bertindak kejam. Tapi aku belumlah menjadi orang yang edan, yang tega membunuh Sambi, perempuan cantik jelita dari lembah Kawi. Kakang,
Bukankah aku boleh merasa khawatir? Tidak, Sambi. Empu Tong Bajil bukan orang gila. Dan Dewi Sambi pun bukan orang gila hingga mempunyai pikiran sepicik itu. Sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita harus segera memberikan laporan tentang seluruh kejadian ini pada Tuan Kebo Mundarang. Ya, ayo. Ya. Sementara itu, pasukan gelang-gelang yang langsung dipimpin Jaya Katuang sendiri terus bergerak secara diam-diam menuju kota Singasari. Matahari telah mulai tenggelam ketika mereka tiba di desa Sidap Bawana. Kita berhenti sebentar, Paman Kebo Mundarang. Baik, Gusti. Marilah kita atur siasat seperti yang diusulkan Tuan Wiraraja. Kita harus bergerak secara diam-diam seperti pasukan siluman. Kita harus mencapai pintu gerbang istana sebelum tengah malam nanti, Paman. Baik, Gusti. Hamba kira apa yang telah kita rencanakan berjalan cukup lancar. Lalu bagaimana dengan Gusti Arda Raja? Sesampai di pintu gerbang, aku akan memberi isyarat pada Arda Raja dengan panah-panah api ke angkasa. Baik, Gusti. Mudah-mudahan saja dugaan kita betul, bahwa Istana Singasari kekurangan tenaga prajurit. Nah, sekarang beritahukan pada seluruh pasukan, agar jangan ada yang membawa alat bunyi-bunyian. Jangan ada yang membawa bendera, tunggul, ataupun panji-panji. Semua harus bergerak secara diam, tanpa suara. Kebo Mundarang lalu memberitahu pada perwira pasukan agar melaksanakan perintah Prabu Jaya Katuang. Maka setelah dirasa persiapan cukup matang, pasukan gelang-gelang mulai bergerak meninggalkan Sidap Bawana menuju kota Singasari. Kota Singasari nampak lengang. Pintu-pintu rumah tertutup semenjak warga kota tahu bahwa prajurit Singasari terlibat pertempuran dengan gelang-gelang. Dan malam itu, tak seorang pun berani keluar rumah, walaupun mereka dapat merasakan kehadiran pasukan musuh yang jumlahnya cukup besar. Sebagian warga yang penasaran mengintip dari sela-sela jendela, kemudian membisikkan sesuatu pada anggota keluarganya. Sementara pasukan gelang-gelang terus merangkak merayap bagaikan pasukan durjana dari kerajaan siluman. Angin dingin bertiup dari lereng Gunung Kawi, seolah ikut merintih karena melihat bencana yang bakal terjadi. Demikian pula Istana Singasari. Malam itu terasa lengang mencekam. Para prajurit ronda nampak mondar-mandir di lorong-lorong. Sementara prajurit lain yang terdiri dari pasukan pengamanan istana berjaga-jaga di sepanjang benteng di bawah pohon-pohon Brahmastana. Kesunyian malam itu mendadak terpecah oleh derap seekor kuda jantan yang muncul dari wisma para pangeran Singasari. Para prajurit berbisik-bisik ketika kuda itu menderap melewati mereka. Tapi kemudian mereka pun diam setelah tahu bahwa penunggang kuda adalah Arda Raja, menantu sang Prabu sendiri. Prajurit-prajurit Singasari kelihatan sibuk menjaga di sekitar pagar benteng. Tapi tak kulihat nemu Sora dan Nambi. Mungkin mereka berada di wismanya masing-masing. Ini merupakan kesempatan bagus. Kalau pasukan gelang-gelang mendadak menyerbu, mereka pasti akan kocar-kacir. Tapi mengapa Ayahanda Jaya Katuang belum juga memberikan isyarat? Apakah pasukan gelang-gelang belum tiba? Itu dia. Panah api berterbangan di udara. Saatnya sudah tiba. Aku harus segera membuka pintu gerbang. Ya! Ya! Hei prajurit, bukalah benteng itu. Aku mau melihat suasana di luar.
Maaf Gusti, kami diperintahkan agar tidak membuka benteng. Siapa yang memerintahkan? Gusti Lembusora. Tadi aku sudah menemui Paman Lembusora. Bahkan Paman Lembusora menyetujui niatku meneliti keadaan di luar benteng. Ampun Gusti, apakah Gusti tidak mendengar bahwa sekarang ini keadaan sedang gawat? Setiap saat tentara gelang-gelang bisa menyerbu ke dalam istana. Itulah sebabnya pintu benteng ini tidak boleh dibuka. Prajurit, aku gustimu, aku Ardaraja. Apakah matamu tidak bisa melihat? Iya. Ampun Gusti, hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dari Tuanku Lembusora. Pangkat dan kedudukanku lebih tinggi dari Paman Lembusora. Tahu? Hai prajurit, kalau kau masih banyak bertingkah, aku bisa menjatuhkan hukuman yang berat padamu. Sekarang juga, aku bisa memerintahkan agar kepalamu dipenggal. Jangan Gusti, jangan. Hamba hanyalah seorang prajurit. Hamba hanya menjalankan tugas. Kalau kau tidak ingin mendapat kesusahan, nah, kerjakan perintahku. Bukalah pintu benteng itu, cepat. Tapi Gusti, nanti kalau... Aku yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu, baiklah Gusti. Baiklah, akan hamba kerjakan perintah Gusti Ardaraja. Bersama seorang kawannya yang mengkeret ketakutan, maka prajurit jaga itu pun membuka pintu benteng. Bagaikan air bah, pasukan gelang-gelang menghambur memasuki istana Singasari. Prajurit Singasari yang sama sekali tidak menduga datangnya serangan mendadak itu menjadi kalang kabut. Banyak sekali korban berjatuhan, bagaikan rumpun pisang ditebas dengan sebilah parang. Mayat mereka segera bergelimpangan tak tentu arah. Tangga menuju Paseban Agung sudah berlumur darah. Pengkhianat. Anak Jayakatwang itu pasti seorang pengkhianat besar. Kau melihatnya, Kakang Lembusora? Tidak. Pasti dialah yang membuka pintu benteng. Dan sekarang pasti dia sudah bergabung dengan pasukan gelang-gelang. Memang sudah sejak lama kita mencurigai tingkah lakunya. Tapi sama sekali aku tidak menduga dia akan sampai hati berbuat begini keji. Adi Nambi, kita harus segera bertindak cepat. Keadaan sangat gawat. Cepat atau lambat prajurit Singasari pasti akan tewas di tangan musuh. Jumlah mereka cukup besar. Sekarang Adi Nambi pergi ke Kaputren. Selamatkan putri-putri Sang Prabu. Bawalah mereka keluar istana Singasari. Sementara aku akan membujuk Sang Prabu agar mau meninggalkan istana. Baik, Kakang Lembusora. Lembusora segera melompat dan bayangannya lenyap di balik dinding barak para prajurit. Dua orang prajurit gelang-gelang yang mencoba menyerangnya seketika roboh terkena tendangan dan pukulannya. Di depan gapura menuju ruang pribadi raja, langkahnya tertahan. Di mana-mana terdapat prajurit gelang-gelang. Tentu jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Kalau begini, lebih baik aku membantu Adi Nambi menyelamatkan Tuan Putri. Di mana Prabu Kertanegara? Mengapa mencari Prabu Kertanegara? Siapa kau? Aku Kebo Tengah. Dan kalian ini pasti orang dari gelang-gelang. Benar. Yang berdiri di sebelahku ini adalah Sang Prabu Jayakatwang, raja dari gelang-gelang. Aku hendak menghadap Kakang Prabu. Ada berita penting yang hendak kusampaikan pada beliau. Apa benar begitu caranya menghadap seorang raja? Jangan sembarangan bicara, Kebo Tengah.
Kau cuma seorang abdi. Dan yang sedang kau ajak bicara adalah seorang raja. Aku hanya mengenal seorang raja. Dan beliau adalah Sang Prabu Kertanegara. Cepat katakan di mana Kertanegara berada. Kalau kalian datang dengan maksud baik dan melalui peraturan yang berlaku di istana ini, aku tidak akan keberatan mengantarkan kalian menghadap Sang Prabu. Tapi kalian datang dengan sekian banyak prajurit. Kalian datang seperti perampok. Kebo Tengah. Apa? Mau minggir atau tidak? Tidak. Ajar. Orang gelang-gelang memang curang, pembokong, licik dan culas. Jangan harap aku sudi memberikan jalan untuk menemui Sang Prabu. Langkai dulu mayat Kebo Tengah kalau ingin menghadap Sang Prabu Kertanegara. Kau akan segera binasa karena kesetiaan dan kesombonganmu, Kebo Tengah. Ayo bunuh orang itu. Cabut senjata dan bunuh dia. Serentak prajurit gelang-gelang yang jumlahnya sekitar 200 orang menyerbu ke arah Kebo Tengah. Kebo Tengah dengan gagah berani menyambut mereka. Pedangnya yang berukuran besar membabat kiri kanan. Beberapa orang prajurit gelang-gelang telah roboh menjadi korban. Kebo Mundarang segera maju. Demikian pula Empu Renteng, Jaran Lejong dan Jaran Bangkal. Kebo Tengah menjadi kewalahan. Suatu ketika, dia terdesak dan menjadi lengah. Pedang Kebo Mundarang dengan deras menyambar lengan kirinya. Iya! Lengan kirimu sudah terkutuk. Kalau kau masih melawan, maka lehermu yang akan menjadi sasaran berikutnya. Kebo Tengah tidak akan menyerah sampai di sini. Walaupun darahku telah membasahi lantai ini, tapi kalau napas masih turun naik, tidak bakalan aku sudi bertekuk lutut. Rasakan ini. Kebo Tengah dengan lengan tinggal sebelah terus mengamuk bagaikan seekor banteng. Abdi yang setia itu terus mengayunkan pedangnya sambil melompat ke sana kemari, sementara darah terus mengucur dari lengannya yang terkutung. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Kebo Tengah? Dan apa yang akan dialami Prabu Kertanegara sendiri? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.